Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallahi ausikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh keridhoannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya yang senantiasa menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dalam kesempatan ini, saya juga mewasiatkan untuk diri sendiri dan juga jamaah semuanya agar senantiasa bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Salah satu bentuk ketakwaan itu adalah tawadu atau sikap rendah hati. Tawadu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya. Lawan dari tawadu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu hafal betul kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk terlanat tersebut. Pasalnya, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya, kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian. Setiap manusia pasti memiliki sisi yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips bagaimana kita menggunakan kacamata tawadu dalam melihat siapa saja, anak kecil, orang tua, orang bodoh, atau kafir sekalipun. Anak kecil tentu belum dihukumi taklif sehingga tidak bermaksiat kepada Allah. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik dari diri kita. Orang yang lebih tua dari kita seharusnya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah. Karenanya, tidak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Sekalipun ada orang yang tampak, mohon maaf, bodoh, kita juga harus meyakini kebaikan mereka. Sebab, jikapun mereka melakukan maksiat, tentu itu didasari atas ketidaktahuannya. Sedangkan
kita tetap bermaksiat, meskipun kita tahu bahwa hal tersebut salah dan dilarang oleh Allah. Bahkan, terhadap orang kafir pun kita tidak boleh merasa lebih baik. Sebab mungkin saja di suatu saat nanti, atau mungkin di akhir hayatnya kelak, ia mengucapkan syahadat dan wafat dalam membawa keislaman dan keimanan. Hal demikian bukanlah hal yang mustahil dan memang banyak terjadi. Dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain, maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari dan menggantinya dengan sikap yang lebih baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru. Kita teladani sebaik mungkin sehingga kita bukan saja terhindar dari perilaku buruk, tapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berperilaku baik. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawaduk dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang tawaduk adalah hamba Allah yang utama. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Imam Abu Ishaq As-Sa'labi dalam kitabnya Al-Kashifu wal Bayan fi Tafsiril Quran menjelaskan bahwa hamba yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hamba utama, yakni orang yang tawaduk, rendah hati. Bahkan jika ada orang yang menasihati dengan kata-kata yang justru tidak membuatnya nyaman, orang tersebut tetap menjawabnya dengan doa keselamatan. Dalam tafsir lain, Ibnu Hayyan mengatakan bahwa hamba utama itu menjawab dengan perkataan yang menyelamatkannya dari dosa. Meskipun diperlakukan dengan tidak baik, sikap tawaduk menghindarkan kita dari dosa-dosa berupa laku buruk yang serupa atau bahkan lebih sebagai balasan kepadanya. Kita justru akan menjawab perlakuan itu dengan kebalikannya, yaitu dengan mendoakan keselamatan, tetap menjaga etika dan akhlak kita, baik secara perbuatan ataupun perkataan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi dalam kitab tafsirnya Laitaiful Isyarat. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda bagaimana dicantumkan Imam Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. At-tawadhu'u min akhlaqil anbiya'i wat-takabburu min akhlaqil kuffari wal fura'inah. Artinya, tawaduk merupakan bagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawaduk, sesungguhnya kita tengah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi. Dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini, meskipun mungkin akan sulit diterapkan karena beragam hal, mulai merasa diri pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid, dan sebagainya. Tawaduk haruslah kita latih. Sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan terbiasa bersikap demikian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasyami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dini haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi
syahidan asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallahi usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.